mau dimasak setengah masih hijau, setengah matang atau dark, artinya dark roasting gosong pun sampai ke pahit ke arabica itu masing-masing punya. Karena rasa itu mulai masem sampai seger sampai ke pahit itu semua kopi. Jadi sama dengan kita. Jadi dalam pelayanan kita juga harus jujur seperti kopi. Banjih niku tadi gitu kan. Apapun jenisnya ya Dok ya. Apapun jenisnya, apapun kan kalau tadi kan jenis kopi. Kalau di rumah sakit kembali lagi apapun yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan kepada pengguna layanan harus jujur, harus dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pak D. Sekarang masih dalam rangkaian acara Pasar Blitar Jadul yang diadakan pemerintah Kota Blitar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, selamat pagi. Pagi Pak D. Niki Mas D atau Pak D? Monggo kersa lho Dok, jenengan kali sowan teh Dok nggih. Ya, santai. Lah nggih. Dok. Badhe tanglet niki lho, lari-lari kan posisinya sekarang kita kan didengarkan se-Indonesia lagi, Pak. Lah niku. Mulai basa kromo malah bingung sama. Oh iya, Nggih ngapunten, Dok. Iya. Ini mau tanya kan konsep. Niki konsep Pasar Blitar Jadule punya Mardi Waluyo. Nah, itu loh, Dok. Lah kok ketoke kok nyeloweng neh beda dari yang lain. Niki kan otomatis jenengan kan salah satu panitianya tuh, Dok. Panitianya apa? Panitia ini loh, menyusun ini. Mardi Waluyo. Lah iya ya panitia apa terusan? Lah ya, kalau nyeleneh enggak, hampir sama dengan stand-stand yang lain sama. Konsepnya memang kita itu harus membawa konsep. Setiap kita membuat produk itu harus ada konsep. Kita ambil konsep ini kan warung ya, warung. Jadi warung itu atau warung kopi lah paling tepatnya. Wonten, makanya niki kok wonten iki Dok ya. Karena kita mau membawa filosofi. Nah ini masyarakat itu banyak. Sebagai pengunjung kan macam-macam ya. Masyarakat itu banyak. Ada yang hanya menikmati tampilan indah, ada yang menikmati keramaian, ada yang juga mungkin juga berpikir lebih. Jadi ada yang tertarik masalah ini apa sih filosofi ini, konsep standnya Mardi Waluyo kan gitu kan. Jadi stand Mardi Waluyo itu kita ambil istilah atau istilahnya kita buat ide itu adalah warung kopi. Warung kopi yang kita desain seperti warung zaman Belanda. Jadi kita ambil dari foto satu warung kopi zaman Belanda kan gitu kan. Nah kemudian kalau kita cari warung kopi di Blitar waktu zaman Belanda sulit memang. Nah warungnya sendiri ada filosofinya, jualan kopinya itu juga ada filosofinya. Kenapa yang diambil kopi dan jajan pasar lah istilahnya kan gitu kan. Kalau warung itu sama dengan pencitraan dari rumah sakit ya. Warung itu kan kita itu menjual jasa dan barang, ya kan? Jasa itu jasa melayani, barang itu ya apa yang dinikmati oleh pengunjung. Konsumen ngoten ya, Dok. Ya, jadi rumah sakit begitu juga. Jadi konsep warung itu siapa saja boleh datang. Siapa saja boleh datang, siapa saja yang membutuhkan boleh menikmati dan kita melayani tidak boleh membedakan. Berbagai elemen ya, Dok. Berbagai elemen. Jadi kasta gitu, tidak mengenai kasta, suku, budaya. Tetap kita terima ya, Dok ya. Di warung sendiri juga gelasnya macam-macam kan. Ada yang gelas buat teh sendiri, buat kopi sendiri, buat dingin sendiri, buat panas sendiri. Begitu juga sama dengan rumah sakit. Itu juga berbeda-beda. Artinya sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Harapannya dengan konsep ini juga membawa semangat baru untuk rumah sakit menjawab permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul, akhir-akhir muncul. Mungkin pelayanan kurang optimal, terus kemudian masih ada kesan membedakan antara pengguna BPJS Kesehatan dan reguler. Padahal kita tahu 90 lebih loh, 94 mungkin ya, itu pengguna layanan rumah sakit Mardi Waluyo adalah BPJS Kesehatan. Jadi insya Allah tidak ada pembedaan. Dok ya. Kadang-kala selalu ingat itu. Dok, asumsi masyarakat di luar kalau pelayanan BPJS itu seperti ini, wah kita cepat pakai umum. Nah itu loh, Dok, jadinya kan itu stigma yang umum di masyarakat. Jadi semua pengguna layanan kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, semuanya juga berpikirnya seperti itu. Saya kalau pakai umum lebih cepat. Nah ini
kita di luar konteksnya juga Mardiwaluyo ya, artinya semua fasilitas kesehatan itu memang semangat yang dibangun adalah tidak membedakan. Yang dibedakan itu berdasarkan kebutuhan dan emergensinya. Jadi kalau kedaruratan dan sebagainya pasti kita bedakan dengan yang tidak darurat. Jadi kalau darurat itu wajib. Jadi kadang-kadang yang salah di sini adalah berpikir darurat enggak itu berdasarkan keinginan dari pasien atau kedatangan dok. Atau aku teko dhisik teko dikerekne kan ngoten. Betul. Jadi emergency itu berdasarkan dari indikasi yang diberikan oleh pemeriksa atau dokter pemeriksa. Jadi nanti ini masuk emergency atau enggak, masuk gawat atau enggak. Gawat, darurat, atau gawat saja atau darurat saja, ini kan tergantung si masuk dokter. Ke triase ya dok ya. Nah jadinya kalau pasien-pasien datang tiba-tiba henti nafas anggapannya kan gitu, itu ya dulu kan. Sebetulnya itu sendiri kan juga kalau kita mengingat ya, untuk triase sendiri paling gampang itu apa sih sebetulnya manajemen itu? Manajemen itu kan untuk ngatur ya, manajemen triase juga sama untuk ngatur. Karena tenaga kesehatan itu terbatas, tidak mungkin satu pasien dilayani oleh satu tenaga kesehatan kan. Kayak misalnya di IGD kita itu kan hanya 4 orang dan sebagainya. Dengan triase ini di manajemen diatur sedemikian rupa sehingga semua pelayanan bisa terlayani. Jadi diatur yang prioritas pertama di sini, prioritas kedua di sini, prioritas ketiga di sini. Fokus prioritas pertama kalau ada pasien prioritas pertama atau P1. Terus kemudian kalau tidak ada P2 tinggal sudah persiapan tinggal pindah dan sebagainya, atau P3 yang mungkin tidak perlu masuk rumah sakit, tidak perlu ini kan gitu kan. Jadi itu tujuannya untuk ngatur biar tenaga itu cukup, biar kemampuan rumah sakit itu cukup gitu kan. Pelayanan triase juga kan bukan kita langsung tertuju kepada IGD ya dok ya, ke rawat inap atau ICU itu kan juga ada. Nah itu jadinya kan kita harus memilah-milah pasien yang mana yang didahulukan, mana yang urgent, anggapannya kan seperti itu ya dok ya. Memang pelayanan rumah sakit memang harusnya triasenya gitu berjalan. Nah, itu. Jadi kalau semua antara pemberi layanan dan pengguna layanan bisa memahami ini semua, dalam hal ini ya ini juga termasuk juga kita mengingatkan kan hal lama atau yang juga mungkin bagi tenaga-tenaga kesehatan itu jadul ya. Sesuatu yang lama. Waktu kita kuliah pertama, baik yang perawat, bidan, dokter, apa tenaga kesehatan apapun itu kan sesuatu yang pertama ya. Itu kita mengingatkan kembali. Kadang-kadang itu yang terlupakan oleh kita semua. Nah itu loh kan yang penting itu juga tidak terlupakan salah satunya dok, komunikasi. Betul. Jadinya kalau memang pasien yang kadangkala sedikit agak digeser waktunya untuk pelayanan pasien lain, setidaknya kan nyun sewu diberitahu dulu bahwasanya memang ada pasien yang kita dahulukan karena tindakan emergensi kan ngoten ya dok. Betul. Jadi kadang-kadang kalau guyonan di kita itu kalau kita ngomong prioritas 1, 2, 3 yang paling susah itu prioritas 3. Karena pasiennya sadar bener. Ya kalau pasiennya sadar bener, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang ini. Kalau pasien yang prioritas 1 malah tenang gitu. Tapi tenang kondisinya berat. Jadi kadang-kadang guyonan di kita itu seperti itu. Jadi makanya yang harus kita pahami semua, dan ini juga bukan hanya konsumsi tenaga kesehatan, semuanya harus tahu gitu loh. Gitu. Terus mungkin saya juga ngangkat kopi. Kenapa kopi? Nah, ini tadi dok. Kopi itu ternyata punya sejarah sendiri di Blitar. Saya nggak ngomong kota Blitar, tapi di Blitar. Ini kalau saya tidak salah ya kan, saya baca-baca aja di artikel-artikel aja. Saya searching di artikel-artikel karena saya juga penggemar kopi ya. Jadi ternyata kopi di Blitar itu punya sejarah tersendiri. Jadi Blitar itu juga termasuk kota atau wilayah, terutama Kabupaten Blitar. Itu wilayah yang punya sejarah sebagai tempat pertama ada ditemukan perkebunan kopi. Jadi kalau saya tidak salah, ini mungkin ahli sejarah yang paling paham karena kita kan bukan ahli sejarah ya, tapi ini cerita. Jadi cerita yang turun temurun. Jadi dulu itu raja-raja di Jawa Tengah terutama atau yang di daerah-daerah barat itu kan sering melakukan ritual di daerah Gunung Kawi. Itu kan. Nah, waktu perjalanan waktu perjalanan itu baik pangeran maupun putrinya maupun rajanya itu jalanlah di Gunung Kawi. Dia bawa biji kopi. Tujuannya kan memang Indonesia itu kan terkenal dengan kopinya ya. Itu dia dibawa dia sebar di sepanjang jalan ke arah Gunung Kawi. Makanya di daerah mana itu Wulingi ke utara yang arah Gunung Kawi itu kan
daerah Tugu apa itu? Itu kan ada perkebunan kopi gede ya, yang dulu dimiliki oleh Belanda sekitar tahun 1840-an itu. Jadi itu niatnya nanem nopo nyebar? Itu niat nanem. Oh, jadi gitu. nanti kalau dia perjalanan ke sana lagi itu sudah ada tumbuhan-tumbuhan kopi. Oh, saya kira engko ben itu zaman kerajaan itu. Pulang ben titen iki enek kopi. Salah satu mungkin juga untuk apa? Nandai bahwa itu jalan menuju ke situ. Oh, ngoten deh. Lah, ini lho Dok ya. Kan, di marker anggapannya ya, Dok ya. Di marker kalau kita kan di marker ya. Di marker. Di marker biar tidak salah mana yang diri kan gitu kan. Dan nggih. Dalane keluar juga tahu, dalane masuk tahu kan. Nah, niku Dok. Jadi di situ tahun 1840-an itu dikelola oleh perusahaan Belanda karena makanya desain untuk yang warungnya Rumah Sakit Mardi Waluyo ini atau stand rumah sakit ada pabrik kopi. Jadi kita mengingatkan bahwa kopi itu sudah dikelola secara profesional. Itu sesuai dengan Undang-Undang Agraria kalau nggak salah tahun 1870-an. Wah, itu sampai apal nih Dok. Ya gampang, Mbah Google banyak. Wah. Bukan cuman Mbah DP aja, Mbah Google ada itu. Referensi ya. Referensi itu sudah ada itu secara di Undang-Undang Agraria zaman Belanda itu ada perkebunan kopi kan gitu kan. Jadi memang termasuk juga di situ kan ada Karanganyar kan. Nah, gitu kan. Salah satunya gini kok. Cukup tua buat itu. Ke tempat wisata. Ya, daerah wilayah Gunung Kelut. Jadi memang kopi juga mengalami naik turun. Kalau kita lihat kopi ada waktu itu ada pagebluk kopi, jadi ada penyakit yang nyerang kopi, bakteri itu, terus kemudian letusan Gunung Kelut berapa kali itu menghancurkan lahan kopi sampai akhirnya tumbuh subur lagi kan gitu kan. Kopi tumbuh subur lagi dan banyak di Blitar itu banyak. Tapi permasalahannya karena mungkin kurang. Jadi yang terkenal adalah daerah-daerah yang ketinggian wilayahnya cukup tinggi karena Indonesia itu kan terkenal arabikanya. Arabikanya itu dia lebih ke taste-nya itu lebih ke fruity, ke kecut ya istilahnya. Kalau kita itu kemasamnya. Kemasamannya tinggi yaitu arabika. Jenis kopi kan memang banyak ya Dok ya. Banyak, tapi paling banyak kita bagi di Indonesia itu paling ada dua, Arabica dan Robusta. Selain jenisnya, juga cara pengolahannya. Nah ini juga membawa filosofi. Nah itu sejarah. Kopi itu siapapun bisa menikmati sebetulnya. Harusnya sampai bagaimana cara menyajikan, siapapun yang punya GERD dan sebagainya mungkin masih bisa menikmati walaupun itu hanya esen atau aroma kopi. Kan gitu kan. Jadi kopi itu tidak ada dusta. Oh gitu Dok ya. Iya kan sering kan ada ungkapan bahwa tidak ada dusta untuk kopi kan. Berarti kalau memang pengolahannya benar, terus jenisnya pun juga tepat. Ngolahnya selalu benar. Oh, ngoten. Apapun itu caranya. Apapun itu caranya. Ada yang pakai murni, ada yang pakai dicampur dan sebagainya. Rasanya tergantung dari kita apa yang kita pingini. Mau dimasak setengah masih hijau, setengah matang atau dark, artinya dark roasting gosong pun sampai ke pahit ke arabica itu masing-masing punya. Karena rasa itu mulai masem sampai seger, sampai ke pahit, itu semua kopi. Jadi sama dengan kita. Jadi dalam pelayanan kita juga harus jujur seperti kopi. Banjih niku tadi gitu kan. Apapun jenisnya ya Dok ya. Apapun jenisnya, apapun kan kalau tadi kan jenis kopi. Kalau di rumah sakit kembali lagi apapun yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan kepada pengguna layanan harus jujur, harus dari hati. Gitu nanti sajiannya juga nikmat gitu apa yang dinikmati enak gitu loh. Jadi kalau kopi itu disajikan dengan jujur pun juga bisa dinikmati dengan enak. Begitu juga layanan itu kalau disajikan dengan hati juga. Nah niku kembali lagi ke situ Dedil. Kalau Dok nyun sewu kenangan atau makanan jadul yang jenengan yang sekarang jarang terus kayak jenengan puwengin itu ada nggak Dok? Jadi sebetulnya kalau kenangan jadul banyak, tapi kalau pengen banget enggak. Oh, ngoten, iya. Karena saya enggak hobi makan. Saya sudah terlalu gendut. Lah yang sekarang ada ngoten lho, kan di sini kan banyak. Kadang-kadang gini, kadang-kadang keluarga itu ada yang nyari sesuatu yang sulit kan gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu kadang yang paling dihobi oleh terutama istri itu atau keluarga yang lain itu grontol. Oh, grontol. Grontol itu susah-susah gampang gitu. Dok. Ya kadang-kadang di pasar pun kadang-kadang nggak bisa lah, nggak ada dan sebagainya. Pun sudah nyari di area sini? Belum ketemu kemarin, nggak bisa di tengah ada. Dok. Ya, ini kan masih 2 hari ya Dok ya? Masih 2 hari. Nah, jadi penutupannya kan Selasa, ini Senin Selasa, jadinya
teman-teman atau dulur-dulur yang memang belum berkesempatan datang atau tindak ke rumah sakit Mardiwaluyo, ya nyun sewu ke Basar kok Mardiwaluyo, ke Basar Jadul Blitar. Monggo. Sekarang waktunya cuma 2 hari ya, berduyun-duyun sama keluarga, pacar, gitu, yang-yangi jalan-jalan ke sini. Kita buka sore mulai sampai jam malam. 10 sampai jam 10 malam. Itu. Jadi ini sudah buka. Jadi mungkin semoga nanti juga tayang hari ini ya. Bisa tayang hari ini, jadi bisa mengajak teman-teman yang mungkin belum. Besok ada penutupan juga. Jadi tadi kemarin juga tersampaikan kan ada bulan gotong royong kan. Nah, itu juga pencanangannya juga penutupan juga besok jam 1, terus kemudian kalau Basar Jadulnya penutupannya bisa malam hari sekitar jam 10 itu. Besok gitu, malam hari nggih. Besok penutupan. Mungkin ya penutupannya sama Pak Wali banyak Kota mainan, juga, banyak mainan, banyak suguhan dan sebagainya. Jangan lewatkan. Kalau yang jadul-jadul di depannya tenda, belakangnya stand-stand ini banyak, di stand-stand juga banyak. Ada yang gratis, ada yang bayar, macam-macam, ada yang door-prize-presan juga momen langka loh, Dok. Momen langka. Jadi setiap tahun memang kita selalu menunggu. Basar Jadul itu menunggu. Setiap tahun kita mengusung tema yang berbeda-beda dengan harapan bisa menarik, karena memang unik di pameran jadul ini atau Basar Jadul atau apapun namanya, Jadul Kota Blitar itu uniknya adalah di stand itu. Kalau dulu banyak informatif mengenai rumah sakit. Jadi kan ada ya, kita juga nampilkan foto-foto rumah sakit Mardiwaluyo tempo dulu. Bagaimana rumah sakit tempo dulu itu ada rumah sakit TBC. Awal-awal untuk dulu TBC ya. Bukan umum dulu. Banyak karena kasus TBC di daerah sini banyak. Terus kemudian sekarang menjadi rumah sakit umum daerah kan gitu kan. Dari jalan Dr. Sutomo pindah ke Jalan Kalimantan. Nah, ini juga dengan tampilan yang berbeda kan gitu kan. Situsnya sudah hampir tidak ada situsnya. Rumah sakitnya dibuka semua. Dr. Sutomo untuk bangunan pendidikan ya. Banyak kenangan ya, Dok, di sana ya, Dok. Banyak, iya, banyak. Tapi yang terkenal ya dulu kan kita pernah ngobrol kan, yang kita mesti angker ya, horori. Rumah sakit Mardiwaluyo yang lama juga indah sebetulnya. Banyak bangunan-bangunan dengan tipe-tipe masih struktur-struktur zaman Belanda itu juga masih ada. Jadi bagus lah, enak lah. Jadi ada 1-2 bagian aja, tapi yang lain sudah model-model zaman-zaman tahun 60-70 lah. Batane pun beda, Dok, paling, Dok. Ada ya bagian yang beda, ada kebanyakan tapi sudah cukup baru lah, walaupun itu lama. Iya. Jadi seperti gerbang depan dulu ada batu-batu tersusun itu masih sisa peninggalan ya, Dok ya. Padahal memang zaman Belanda itu dulu rumahnya kalau nggak salah bentuknya kayak klinik ya, terus dia itu tinggi gitu loh, kayak rumah pengobatan aja. Gitu. Jadi memang rumah sakit ini setiap tahunnya untuk Basar Jadul itu kita ngusung tema-tema yang berbeda. Yang lalu itu kita pengobatan tradisional lah. Tahun ini kita buka warung kan itu gitu kan. Kita itu Dok, berarti kalau tahun ke tahun seperti itu, ini harapan jenengan, harapannya Pak Dokter sendiri, semisal nyun sewu, tahun depan diadakan seperti ini lagi ngersakne konsep nopo Dok niki, Dok, kelihatan itu. Kalau konsep kita belum tahu, lihat tantangan saat itu. Niki lho, Dok, setiap bulan itu ada tantangan loh, setiap tahun juga ada tantangan. Lari-lari ngeten-ngeten sing muda-muda ini kan sumbangsi ide, semangatnya itu seharusnya setiap tahun itu yang muda-muda itu harus ngasih ide. Kalau yang tua sudah ngelontok, kudu leren ngopi, ngelihat mirsani ngono lho, Dok. Salah itu. Makanya kemarin kita buat gerakan untuk bersama. Jadi intinya untuk Mardiwaluyo itu semuanya mengunjungi stand Basar Jadul. Harapannya tahun depan kita bisa guyub rukun. Sekarang aja ada bulan gotong royong, kenapa Mardiwaluyo gak gotong royong kan gitu kan. Nah, ini guyub rukun untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Prinsipnya setiap tahun kita ada stand pameran apapun bentuknya, baik modern maupun tradisional, kita mengusung konsep yang baik. Baik promosi juga kita baik tampilan. Jadi kan bisa menarik, mungkin ya teman-teman bisa mengedukasi kepada masyarakat. Prinsipnya itu. Makanya itu, Dok. Kalau memang yang muda-muda dengan semangat tinggi ini sudah muncul, Pak Wadir ngeten ya wis istirahat, ngopi, cuman mirsani, nikmati tok ae sing nom-nom iku. Yang sekarang itu kan era-era apa ya?
generasi milenial yang jadi nakes itu. Iya. Ya datangnya cuma pagi kerja, sore pulang atau sore masuk, malam pulang. Terus ngapain kan gitu kan? Aktualisasi diri dong. Dimireng nih Pak Wadir. Aktualisasi diri. Ayo. Aktif kita harus aktif, kasih ide gagasan biar pelayanan, karena tuntutan itu selalu ada. Tuntutan layanan seperti apa ya sama lah. Kita namanya juga pemberi layanan ya. Nah itu sama dengan ini juga. Kalau kita misalnya butuh pelayanan kesehatan seperti apa? Ya itu yang harus kita pikirkan. Nggak usah jauh-jauh ke kemana, ya dari diri kita. Anu Dok, kadang-kala gini, semangat zaman dulu itu kan ada yang nyun sewu pudar di zaman sekarang. Ya. Seperti nyun sewu gotong royong, kepekaan, terus saling bantu-bantu. Nah itu kan harusnya kan tetap dipupuk. Ya. Nah kalau tetap dipupuk itu kan harusnya anak-anak muda niki kan secara proaktif ikut dalam berbagai event. Nah seperti jadulan, terus harus pakai surat tugas ya sekarang. Nah itu kan ya pakai surat tugas juga budal. Nggak budal. Nah itu loh sayangnya Dok. Nah ini. Khawatirnya kalau ada sangu loh masalahnya. Kalau ada sangu nggak budal. Sangu pin ngawur ya lah iya. Mangsane kok nggih ragat ngene iki mangsane iki ra blonjo. Blonjo dasi lho Pak Dik. Wah, pengen ngawur. Anyar lho Dok, Dok. Ngawur jenengan. Iya, sebetulnya kalau sekarang saya mungkin berbeda pandangan ya. Saya juga tidak melihat gotong royong itu luntur. Di daerah saya pun juga di Kota Blitar itu, di wilayah saya juga gotong royong bersih-bersih di wilayah ada. Terus kemudian di rumah sakit pun gotong royong juga masih ada. Kalau ada yang kesusahan dan sebagainya saling membantu. Nah, itu loh, Dok, kalau ada kesulitan, makanya di era modern pun gotong royong juga masih ada, dikembangkan. Seperti BPJS juga sistemnya gotong royong. Juga, misalnya kita ada Code Blue lah, itu kan konsepnya juga gotong royong. Apa kono kok kene kok kono. Ruang iki ditimbali, ruang kono ditimbali. Nah, yang salah itu sebetulnya mindset kita yang kebawa ke satu objek ke ini. Misalnya kita sekarang itu sangat apa ya, bergantung ke gadget. Jadi ke sosial media, kita arahnya ke sosial media. Jadi pada saat kita itu sesuatu yang menarik, kasihan, kita tunjuk nih rasa simpati kita. Kan kita biasa empati ya kepada pasien. Jadi kalau simpati itu sudah lewat. Jadi artinya kalau kita tunjuk nih gini, kita nyumbang kayak ya kan gitu kan. Tapi kadang-kadang kita lupa ada sesuatu yang ada banyak hal yang tidak yang tidak muncul di sosial media. Ya karena kenapa? Karena sosial interest kita, nah, itu loh, kita, Dok, ya. Sensitivitas kita terhadap sosial itu sudah terpagari oleh sosial media. Nggak melihat di langsung gitu. Nah, itu loh, Dok. Padahal kita hidup kan di kota kecil. Di Kota Blitar itu kan wilayah terkecil kedua lah setelah Mojokerto ya. Jadi nggak terlalu modern juga, tapi juga nggak jauh ketinggalan. Kota Blitar itu banyak momentum-momentum yang memang dipertahankan untuk menarik, ya biar menarik. Memang kita punya ciri khas sendiri. Kota Blitar itu sebagai kota patriot, kota nasionalis itu punya ini sendiri kan, punya kekhasan sendiri. Bukannya nggak mau modern ya, memang ya kita khasnya di situ. Dan saya rasa modernitas itu tidak tergantung pada bangunan yang canggih dan sebagainya. Kita sudah mengarah ke era digital dan sebagainya, sudah cukup banyak kan di Blitar. Nah terus kemudian kita yang jadi anak muda, saya anggaplah kita anak muda lah, kan setengah muda ya. Ya kita itu sudah tidak sadar kalau kita itu terpagari oleh sosial media. Jadi kita nggak melihat samping kita, depan kita. Kalau misalnya buat stand jadul itu enaknya seperti apa ya? Ayolah kita gotong royong bareng-bareng, nempelnya gambar bareng-bareng. Apa sak sitok maku blabak sitok kan gitu kan. Asik ya Dok ya. Sayan Dok dadi ini kan. Ya iya. Iki munggahne genteng iki ngene teman-teman itu enggak pernah kenal istilah sayan. Sayan enggak pernah gitu. Saya tuh munggah genteng ku sayan. Wis sayan nih, romo sayang kok romo iki. Sayan itu enggak ada honor, ya kan? Enggak ada JM. Ya kan? Adane cuman sego barengan ngono. Iya Dok ya. Wah niku. Mari saya selamatan, ya kan? Ini tradisi gitu. Jawa yang memang Dok. Sekarang kalau misalnya buat stand gini harusnya ya sayan pisan. Ya kan nanti honornya apa? Ya sego wi mau bareng-bareng. Paling teman-teman wis lali carane bungkus nek takkiran selamatan ya. Selamatan ya Dok. Kan biasanya lek bungkus kan dilempit cuma Dok ya. Kan? Tapi kudu cukup sego wakil berkatan betul. Berkatan sampai munjung dhuwur. Kayak bungkusane
bungkusane sego padang tapi versinya tinggi dan besar. Nah. Tapi sayang iki nggak enak, Dok. Lek ngono-ngono kuwi. Garing. Iki panitia piye panitia. Keliru pol iki panitia piye panitia. Pelanggaran ya iki. Padahal bakul jajan ki lho ya. Minus berapa iki? Minus berapa, Pak? Wah, wis ora tak nilai dong iki, Dok. Ora masuk RHK iki, Dok. Lah iya. Lah niku dokter dados jenengan kan sudah cerita banyak tentang pelayanan rumah sakit dan memang harus kita tingkatkan masalah pelayanan gitu dokter. Terus terakhir saya pun juga terima kasih banyak jenengan sudah rawuh, sudah sama-sama datang niki nuruti teman-teman ya. Agar memang kedepannya podcast seperti ini atau sosial media Mardi Waluyo tetap berkembang ya dok. Ya. Nggih. Ya. Nyun sewu. Salah satunya saya nyuwun atau minta wejangan atau pesan. Waduh, wejangan. Nggih dokter. Tuwek tenan berarti. Tinggal kok karo ya, Waduh. Jadi ya untuk event podcast kali ini semoga ini sebagai bentuk apa ya informasi ya, edukasi rumah sakit kepada seluruh masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya di luar Kota Blitar. Kalau memang kami dari RSUD Mardi Waluyo itu memang selalu semangat untuk ada perbaikan. Kita memperbaiki pelayanan, jadi mohon masukan, kritikan, saran, dan itu semua tidak akan kami kesampingkan. Tetap akan kami pikirkan menjadi suatu materi atau fondasi untuk memperbaiki layanan lebih baik. Semoga untuk podcast ini ke depan lebih kreatif ya. Amin amin dokter. Jadi mungkin karena kita semuanya juga tadi ya era komunikasi digitalisasi ini itu sudah membawa kita terus banyak generasi kita yang juga terkungkung dengan sosial media. Harapannya dengan tayangan-tayangan yang positif membawa sesuatu yang baik karena filtering cukup susah ya kan, mulai tua muda sampai anak-anak itu semua bisa menikmati. Jadi harapannya ini juga bisa memberikan suasana yang baru, teman-teman juga punya kreativitas yang baik yang nanti bisa merangsang inovasi dari teman-teman yang di rumah sakit menjadi kreator-kreator yang amin dokter ya. Kan yang bisa membina, bisa membangun generasi ini lebih baik. Nah, sebenarnya gini dok, sosial media alpha itu loh, gen alpha ya. Sosial media kita buat itu agar memang lebih ke pelayanan langsung tertuju pada unitnya. Kadang-kadang gini, kita kan ngupload pelayanan. Nah, nanti kan komentar-komentar yang disaring di situ kan lebih langsung tuh dok. Nah itu memang harus penting. Itu harapannya ada komentar itu kan sebagai masukan ya kan. Jadi kami tidak pernah menganggap itu wah itu kan karena subjektivitas seseorang, enggak. Jadi malah kita senang dok, malah kita senang, sangat senang. Dan baik yang lampau maupun ke depan kami mohon maaf kalau memang dalam pelayanan kami belum memuaskan, itu aja. Yang pasti itu. Yang jelas kami berusaha kenapa Mardi Waluyo mendukung membuat konten baik melalui YouTube maupun sosial media yang lain, TikTok dan sebagainya, IG. Harapannya adalah mengimbangi sesuatu yang mungkin memang kurang dan sebagainya, itu kami ngimbangi, dan juga sebagai warna informasi juga komunikasi. Harapannya teman-teman bisa men-subscribe, kan, nah itu loh, subscribe. Jadi tidak hanya subscribe aja, komen aja, komen juga. Iki Pak, tapi pesan Pak Wadir loh ya gitu. Nanti kalau udah di view berarti kan tidak bisa komen. Nah, ya itu loh. Kemarin ngundang Pak Direktur secara langsung, Sekarang Pak Wadir. Nah, kita bisa ngundang siapapun di sini sebenarnya, ndak cuma nyun sewu pentolan-pentolan jedog lah pucuk-pucuk pimpinan ndak perlu. Jadi kita pun juga nanti sinten ya siapapun bisa kita undang. Nah untuk memajukan nyun sewu, memajukan rumah sakit Mardi Waluyo jedog ya. Nah itu jadinya. Nah itu ya kalau bisa jedog. Nah, terima kasih atas dukungannya dok. Sama-sama nggih. Nah kita punya quote yo. Kita punya quote sebenarnya untuk rasa terima kasih atau apresiasi ke Bapak Direktur. Nah, itu quote-nya gini. Pak Direktur. Panjenengan, Dok. Ngapunten. Dosa kuala nanti. Panjenengan kemarin sudah, Pak Direktur sudah, lek jenengan dereng. Lah niki bareng yo, sing penting bareng lo yo. Bareng lo yo. Pak Direktur datang. Ayo, ya arah mana to? Pak, katneh iki.
Pak Wadir datang ya toh. Masalah ingkang. Ya terima kasih. Kita tutup podcast dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun Dokter Rawi. Pas musiknya ini.